Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim FunPD akan mempresentasikan hasil rancangan kami mengenai tata kelola dan manajemen data UMKM Coffee Shop Koperasi BPKRI. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Nathaniel Yusuf Langelo, kemudian ada rekan saya Ahmad Fanil Hubaib dan juga Fikri Muhammad Awaludin. Next slide. Metodologi implementasi. Nah, dalam perancangan ini, kami menggunakan 7 langkah metodologi implementasi, dimulai dari mengidentifikasi pain points terkait sinkronisasi data operasional, dilanjutkan dengan maturity assessment, selanjutnya kami melakukan analisis gap dan risiko, lalu mendefinisikan target ke level 4 atau quantitatively manage. Langkah kelima adalah menyusun desain mitigasi di pilar people process teknologi, diikuti dengan pengukuran keberhasilan melalui analisis gap stok fisik, dan diakhiri dengan mekanisme review berkala. Next slide. Konteks dan permasalahan. Next. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dari UMKM ini meliputi 4 poin utama. Pertama, tingginya pertumbuhan transaksi harian di coffee shop BPK. Kedua, penggunaan aplikasi kasir EcoPOS saat ini hanya berfokus pada data penjualan. Ketiga, timbulnya data silo, karena pencatatan stok di gudang masih dikerjakan murni secara manual. Hal tersebut menimbulkan dampak operasional di mana coffee shop kerap kehabisan bahan baku mendadak yang mengakibatkan layanan terhenti. Selanjutnya, value chain analysis. Jika dilihat melalui value chain analysis, aktivitas utamanya mencakup penerimaan bahan baku secara manual di sisi inbound, peracikan oleh barista di bagian operations, pelayanan dan pembayaran kris atau tunai pada outbound, serta marketing, mulut ke mulut, dan service. Sedangkan pada aktivitas pendukung, operasional ini ditopang oleh pengadaan bahan baku rutin, perekrutan staf, penggunaan fasilitas gudang koperasi, dan aplikasi kasir EcoPOS untuk pelaporan. Next slide. Arah dan tujuan bisnis. Untuk mengatasi kendala tadi, kami merumuskan arah bisnis dengan visi menjadikan unit usaha ini modern, efisien, dan memberikan sisa hasil usaha optimal bagi anggota koperasi. Misinya adalah menyajikan produk dengan layanan cepat berbasis teknologi, sehingga tujuan utamanya adalah memastikan kelancaran operasional harian tanpa hambatan kehabisan stok melalui otomatisasi pemotongan persediaan secara real time. Next. Nah, untuk pembahasan asesmen dan risiko akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fikri. Terima kasih Nathaniel. Pada tahap asesmen penggunaan kerangka Dama Dembok, kami menemukan bahwa kondisi tata kelola data saat ini berbagai di berbagai knowledge area seperti data governance, data arsitektur, data storage dan operation, data quality dan integration masih berada pada level 1 atau inisial ad hoc. Hanya bagian data storage yang berada di level 1,5. Target rancangan kami adalah membawa seluruh area ini menuju level 4, yaitu quantitatively manage. Next. Pada analisis risiko utama, kondisi di level awal tersebut memicu beberapa risiko. Terdapat satu risiko kritis dengan probabilitas tinggi, yakni kehabisan stok bahan baku secara mendadak akibat ketiadaan integrasi sistem inventory. Selain itu, ada dua risiko tinggi, yaitu human error saat input data manual yang merusak akurasi HPP, serta risiko kehilangan data pelaporan atau data loss karena absennya prosedur pencandangan. Next. Pada aspek people, sebagai solusi rancangan tata kelola kami dimulai dari aspek people dengan menetapkan 3 peran. Pertama, ada data owner yang dipegang oleh owner atau pengurus koperasi untuk mengesahkan kebijakan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, ada data steward oleh kepala barista untuk merekonsiliasi data stok akhir shift dan menangani isu data awal. Yang ketiga, ada data kustodian oleh barista atau staf kasir yang bertugas menginput transaksi real time dan mencatat checklist harian. Next.
Peran-peran tersebut dipetakan dalam matriks RACI. Sebagai contoh, untuk aktivitas pencatatan transaksi dan penerimaan barang masuk, data kustodian berstatus responsibel, data steward sebagai akuntabel, dan data owner sebagai informed. Sementara untuk pengesahan kebijakan, tanggung jawab utama, responsible atau akuntabel berada di tangan data owner. Selanjutnya, penjelasan mengenai proses dan teknologi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Fanial. Kemudian di sini ada aspek proses. Terima kasih Fikri masuk ke aspek proses. Kami merumuskan 4 instrumen utama. Yang pertama ada SOP pencatatan dan sinkronisasi stok untuk mengatur alur dari penerimaan barang hingga rekonsiliasi akhir shift. Yang kedua ada SOP data issue resolution agar kesalahan input dapat didokumentasikan dan diatasi maksimal 1 kali 24 jam. Dan ketiga ada kebijakan tata kelola formal yang mengikat kedisiplinan staf. Dan keempat adalah program data awareness berupa pelatihan rutin terkait literasi data. Kemudian di sini ada aspek teknologi. Dari sisi teknologi, kami merancang fitur autodidact inventory. Fitur ini akan mengintegrasikan manajemen inventory ke dalam kasir Recopos, sehingga setiap pesanan akan memotong otomatis bahan baku di database, sesuai resep atau bill of materials. Kami juga merekomendasikan cloud backup untuk pencadangan otomatis, serta dashboard agar manajemen dapat memantau penjualan dan kondisi stok secara real-time. Kemudian di sini ada kamus data bahan baku. Sebagai fondasi arsitektur, kami menyusun kamus data bahan baku untuk menstandarisasi pencatatan. Misalnya biji kopi dicatat dalam satuan gram dengan ambang batas threshold peringatan sistem pada 500 gram. Susu segar menggunakan satuan milimeter dengan threshold 2000 ml sebagai prioritas tinggi. Kemudian ada sirup pada batas 500 ml dan cup kemasan peringatan pada sisa 50 pieces. Kemudian cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.